Jadi beginilah situasi terkini dari tempat wisata di Kuta, yaitu tepatnya di daerah wisata Monumen Bom Bali, yaitu pada saat PPKM Jawa Bali, yaitu hari ini adalah tanggal 18 Juli. Ini disebabkan karena peningkatan jumlah COVID-19 di Indonesia. Ini dia beritanya. Meningkat. Jadi bagaimana dampaknya di Bali, yaitu di sekitaran tempat wisata Bali, terutama Pantai Kuta. Hai kawan-kawan semua, jadi selamat datang di Rejuki Channel yang akan memberikan informasi yang berhubungan dengan Bali, baik itu wisata, situasi, dan info-info menarik lainnya. Jadi bagi teman-teman yang berkenan, monggo di subscribe. Jadi sekarang kita lagi menuju Pantai Kuta yang arahnya searah dengan Beach Walk. Jadi kita bisa melihat keduanya sekaligus. Oke, kita terus jalan ke depan dan di sini terlihat sepi, yaitu kiri kanan ini adalah kios oleh-oleh atau souvenir, dan itu ada seperti swalayan untuk pakaian olahraga, dan ini semua terlihat sepi, tidak ada orang. Dan di sini juga ada yang mobil kiri, itu adalah mobil Satpol PP yang menjaga untuk berjalannya lancarnya situasi PPKM Jawa Bali. Dan di samping kanan tadi adalah Legion, yaitu tempat bar atau sejenis restoran. Dan ini sangat terlihat sangat sepi karena masih dalam masa PPKM. Jadi kita ini akan menuju ke Beach Walk, yaitu salah satu mall yang berada di Bali, yaitu tepatnya di pesisir Pantai Kuta yang lokasinya sangat strategis. Dan di sini toko-tokonya semua tutup karena pengunjung di Bali pada saat ini tidak ada atau sangat sepi. Walaupun ada, hanya sedikit. Oke, itu dia Bank Panin, yaitu salah satu bank yang ada di Pantai Kuta. Oke, ini kita jalan terus ke depan. Itu juga ada Jempat Hotel. Kalau konsep dari Beach Walk itu sendiri adalah mall yang berada di pinggir pantai dan memiliki dinding kaca. Jadi kita akan melihatnya bagaimana sekarang, apakah buka. Tapi menurut berita yang saya dapatkan, pada saat masa PPKM Beach Walk Bali tutup. Jadi bagaimana tepatnya situasinya pada saat ini, kita akan jalan terus ke depan. Jadi Corona sudah melanda Indonesia hampir 1,5 tahun, yaitu mulai Maret 2020 sampai Juli 2021 masih mewabah di Indonesia. Kita akan menuju lurus, yaitu kalau menuju ke kanan tadi adalah Gang Popis atau menuju Gang Popis, Popis Land yang terkenal di Bali. Tetapi pada saat ini sudah sangat sepi karena hanya penduduk sini yang melintas, yaitu seperti sepeda motor yang melintas tadi. Jadi semuanya terlihat sepi, sudah hampir 1,5 tahun, kurang lebih 1,5 tahun. Dan ini kita menuju ke atau belok ke kanan, yaitu tepatnya menuju ke gerbang Pantai Kuta. Dan seharusnya yang di kiri kanan inilah toko souvenir dan toko
seperti bartender dan kafe, tetapi pada saat ini memang benar-benar sepi dan tutup semua. Karena pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat dengan PPKM darurat, yaitu di daerah Jawa dan Bali, yang memutuskan memberlakukan sejak 3 Juli kemarin hingga 20 Juli, tetapi pada saat ini masih diperpanjang, yaitu sampai akhir Juli. Yaitu kebijakan yang diambil sebagai salah satu untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dan dalam waktu belakangan ini. Dan ini adalah toko atau jajaran toko ketika kita menuju ke Pantai Kuta. Nah, ini kita jalan terus, tetapi di sini sama saja, sangat sepi, toko-tokonya juga tutup semua. Karena kalau para pedagang melanggar, sanksi yang diberikan yaitu sudah tertera dalam Undang-Undang KUHP, yaitu mengenai sanksi dan poin-poinnya. Dan inilah Grand Ina Hotel, yaitu berada di sebelah kiri ketika kita mau ke Pantai Kuta. Dan inilah Pantai Kutanya, terlihat tutup di gerbang pertama atau di gerbang utama. Dan di sebelah kiri ini adalah kuda. Dan di sebelah kiri ini ada polisi atau penjaga untuk masa PPKM. Dan ini kita jalan terus ke depan. Dan di samping kanan juga tadi ada Mercusuar Hotel. Satu orang pun tidak ada kita lihat bule yang melintas karena sekarang sangat sepi dan ketat untuk penjagaannya. Jadi para bule itu melakukan wisata atau kegiatan wisatanya kebanyakan di Ubud dan Canggu, karena di Pantai Kuta itu penjagaannya sangat ketat. Dan di sebelah kanan itu, simpang ke dalam itu adalah ke Gang Popis Lane 1, dan inilah Beach Walk, yaitu salah satu mall terbesar di Bali yang posisinya sangat strategis, yaitu berada di samping atau seberang dari Pantai Kuta. Dan bisa kita lihat pada saat ini mall ini sangat sepi dan tutup semua karena dijaga ketat oleh Satpol PP dan polisi. Jadi ini dia Bali sekarang, sepi seperti tidak ada penghuni. Di tempat-tempat memang tempat wisata, yang daerah wisata atau tidak daerah pemukiman, memang sangat sepi. Oke, ini kita jalan terus untuk melihat bagaimana situasinya menggunakan sepeda motor. Ini sepanjang inilah Pantai Kuta sebelah kiri, jadi memiliki pagar atau dinding. Jadi untuk melakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat itu mudah karena gerbangnya sudah terintegrasi dari ujung, dari dari gerbang masuk tadi sampai ke ujung. Hanya menyediakan beberapa titik untuk gerbang ke pantainya, dan sudah disekat menggunakan garis polisi dan bambu. Dan sekarang kita akan belok ke kanan, yaitu menuju ke area atau daerah Monumen Bom Bali. Tetapi kita lihat yang minimart sebelah kiri ini buka, mungkin karena itu adalah salah satu minimart yang berada di Pantai Kuta ini yang masih buka. Dan inilah jalan menuju ke Monumen Bom Bali.
dan jalan menuju ke Popis Lane, Gang Popis. Terlihat sepi semua, seperti gang sudah tidak berpenghuni lagi, hanya beberapa masyarakat. Tetapi sebelah kiri ini bisa kita lihat ada beberapa orang bule. Tetapi untuk keseluruhan ini bisa dibilang sepi, sangat sepi. Nah, jadi di sini banyak penyedia jasa tato, tetapi pada saat ini mereka sudah pulang kampung atau melakukan kegiatan lain. Mungkin saya juga tidak tahu, karena pada saat ini coronanya sangat merebah di Indonesia. Oke, jadi ini kita jalan terus. Di sini banyak lukisan graffiti. Dan di sini kita akan belok ke kanan. Jadi aturan lengkap dari PPKM darurat itu adalah yang pertama, pemerintah melakukan program work from home atau WFH, dan yang kedua itu seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Jadi pada saat ini sekolah masih melakukan pelajaran secara daring, tetapi seperti cakupan energi atau kesehatan, keamanan, dan logistik transportasi di Bali masih buka. Seperti salah satunya adalah Sarbagita, yaitu transportasi umum di Bali. Dan ini kita jalan terus, sebelah kiri kanan masih buka kalau Circle K itu. Untuk supermarket dan pasar tradisional, toko kelontong misalnya, dan pasar swalayan masih buka, yaitu jam operasionalnya sekarang yaitu sampai pukul 20.00 waktu setempat, yaitu kalau di Bali Wita. Dan ini kita sudah kembali lagi di jalan pertama, yaitu sebelah kiri ini penandanya yaitu mobil Satpol PP. Jadi sekarang kita langsung jalan terus menuju ke Monumen Bom Bali. Tetapi kalau kapasitas dari pasar tradisional atau supermarket dan sejenisnya itu pengunjungnya hanya diperbolehkan 50%, yaitu untuk toko pasar tradisional, kelontong, apotik, dan penjual obat-obatan buka 24 jam. Nah, jadi ini dia ada Monumen Bom Bali. Terlihat di sini ada polisi yang di depan kita yang melakukan penjagaan, atau dia sedang meminta bantuan kepada ini para pria atau wisatawan lokal untuk melakukan laporan mungkin. Dan disinilah terjadinya bom Bali. Pengeboman bom Bali ini terjadi pada tahun 2002, yaitu dikenal sebagai bom Bali, yaitu rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari, yaitu tanggal 12 Oktober 2022. Yaitu ledakannya terjadi di sini, salah satunya di sini, dan ledakan yang lain terjadi di Padi Pub dan Sari Club, yaitu di Jalan Legian tadi yang kita jalani pada saat awal. Dan ini kita akan melihat ke depan, yaitu melihat dari kejauhan bagaimana gambaran dari Monumen Bom Bali. Nah, jadi kalau nama-nama orang yang dibom atau terkena bom yang memiliki identitas itu dicatat di depan sana, yaitu di pamflet yang warna hitam, yaitu di batu nisannya, di batu yang di depan sana. Dan ini adalah tulisan
mengenai pengesahan Monumen Bom Bali. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat informasi terbaru yang akan saya upload. Terima kasih.